Bismillahirrahmanirrahim. Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media dalam aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan atau mengulang kembali pengertian jenis pengeluaran dan cara inputnya dalam aplikasi kita, yaitu aplikasi Aku BUMDes. Kadang kita sering sama-sama pengeluaran. Nah, kadang orang asumsinya uangnya itu hilang, uangnya itu habis ya. Nah, padahal kalau di dalam perusahaan, dalam neraca usaha itu, dalam akuntansi usaha, itu ada jenis pengeluaran yaitu jenis biaya dan beban. Nah, biaya itu adalah pengeluaran modal, pengeluaran untuk modal, kalau beban itu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan misalnya operasional dan lain sebagainya. Untuk membedakannya gimana? Jadi kalau dalam sebuah perusahaan tuh kita bisa dipikir logika aja sederhana ya. Misalnya kita mengeluarkan ada pengeluaran biaya sama-sama kas keluar ya. Kita beli misalnya inventaris laptop. Nah misalnya kita beli laptop. Kita mengeluarkan uang cash kita misalnya 4.500.000 ini ya. Kemudian kita akan mendapatkan barang senilai yang sama. Nah, itu diasumsikan uang kita nggak habis. Karena apa? Karena kita mengeluarkan uang itu, uang senilai tersebut, mendapatkan kembali barang senilai tersebut. Nah, itu ya. Misalnya kita mengeluarkan uang 5 juta, dapat barang nilainya 5 juta. Jadi uang kita asumsikan tidak keluar. Nah, tidak habis ya. Karena berubah menjadi barang. Atau misalnya ini beban dibayar di muka nih, kita misalnya sewa kios. Ya. Kita sewa kios 5 tahun, mengeluarkan uang 5 juta. Nah, uang kita berkurang 5 juta, tapi kita memiliki sesuatu yang juga nilainya 5 juta. Nah, seperti itu. Kemudahnya seperti itu ya. Nah, gimana dengan beban? Kalau beban itu misalnya kita mengeluarkan uang untuk gaji pekerja ini 1 juta. Ini si pekerja ini sudah memberikan kepada kita 1 juta tenaganya. Nah, ini tidak menjadi aset bagi kita. Jadi uang yang 1 juta ini tidak kembali kepada kita, tapi kembalinya kepada kita adalah nilai kinerjanya senilai 1 juta. Nah, seperti itu. Ini menjadi beban kita. Jadi jika pekerja ini kita gaji 1 juta, tapi dia tidak memberikan daya dukung senilai 1 juta, berarti kita rugi. Nah, seperti itu ya. Seperti halnya biaya promosi. Nah, uangnya keluar tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan efeknya nanti kalau promosi itu berhasil, seperti itu ya. Juga seperti pembinaan dan pelatihan, sama. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk pembinaan dan pelatihan, tapi efek dari pembinaan dan pelatihan itu tidak setara dengan nilai yang kita keluarkan ini, ya kita rugi. Ya kurang lebih seperti itu. Yang masuk di kelompok biaya lagi juga ada perlengkapan pembelian aset. Misalnya kadang ini kita salah mengartikan ini sebagai barang habis pakai. Padahal kalau di sebuah usaha, misalnya kita beli kertas 1 rem, ya isinya 500 lembar itu. Ya apakah itu langsung kita pakai semua? Tidak. Ya, apakah 1 rem itu kita ngeprint langsung habis? Kan tentunya tidak. Jadi itu dikelompokkan di perlengkapan. Kita beli kertas senilai 100.000, kita mendapatkan kertas itu juga nilainya 100.000. Baru nanti setelah kita gunakan akan menjadi beban susut. Jadi misalnya kita beli kertas nilainya 100.000, kemudian sudah digunakan tinggal separuh, berarti yang separuh sudah kepakai. Nah itu yang kepakai itulah yang ibaratnya menjadi beban kita. Nah begitu ya, mungkin bisa sedikit dipahami. Ya intinya kalau masih agak bingung, biaya itu di mana kita mengeluarkan uang, mendapat benda atau barang lain atau hal lain senilai yang sama. Ya. Kalau beban itu kita mengeluarkan uang, ya udah uang itu keluar. Uang itu keluar untuk beban-beban kita, untuk ongkos-ongkos kegiatan kita. Nah, kurang lebih seperti itu.
Oke, sekarang kita cobakan aja ya. Kita coba di dalam aplikasi kita agar lebih dapat dipahami. Ini kita ada transaksi terima modal, nilainya 100 juta, kemudian untuk sewa kios, untuk beli laptop, pembelian aplikasi, pembuatan akta usaha, kemudian untuk beli peralatan, kemudian untuk beli perlengkapan produksi, misalnya ini untuk unit produksi gitu ya. Kemudian untuk perlengkapan produksi, kemudian kita ada beban-beban juga untuk membedakan nanti. Nah itu perlengkapan habis pakai, misalnya seragam itu kan seragamnya nggak kita miliki, kita beli seragam nilainya 600.000, kemudian dibagi-bagi, ya udah. Nah kita nggak dimiliki lagi barang itu oleh BUMDes. Kemudian ada gaji pekerja, biaya promosi, transportasi, pembinaan. Kemudian juga nanti kita akan melatih penyusutan ya. Apa itu pengertian penyusutan? Penyusutan itu adalah ketika barang yang kita gunakan ini mengalami pengurangan nilai. Nah ya, susut istilahnya gitu. Nah, rumus-rumus penyusutan banyak. Ada cara menghitungnya, ada silakan browsing aja pasti ada. Untuk mudahnya nanti kita contohkan penyusutan sewa kios, kerusakan peralatan, dan penyusutan inventaris. Nanti untuk mudahnya seperti itu. Susutnya mudah. Kalau kita sewa kios 5 juta selama 5 tahun. Berarti kita per tahunnya itu kita kehilangan uang 1 juta. Ya. Jadi misalnya kita tahun pertama berarti nilai sewa kiosnya tinggal 4 juta untuk 4 tahun ke depan. Nah kurang lebih seperti itu tinggal dibagi. Nah kalau laptop itu mau dibagi langsung sesuai masa produktifnya. Misalnya kita beli laptop 5 juta, asumsikan berguna selama 3 tahun ya kita bagi rata-rata. Atau ada juga rumusnya untuk menghitung penyusutan itu. Jadi masa produktifnya berapa tahun, terus nanti penyusutannya seperti apa, rumus-rumusnya ada biasanya. Tapi nanti untuk contoh kita bisa bagi langsung atau kita asumsikan aja nilainya berapa gitu ya. Ya, yang pasti kalau untuk penyusutan inventaris itu ada rumus-rumusnya. Kita mau pakai model yang dibagi rata juga nggak apa-apa. Kalau mau ikut rumus yang sesuai akuntansi yang banyak beredar di internet, ada contoh-contohnya itu juga lebih baik. Oke, sekarang kita praktekkan aja langsung ya. Nah, pertama kita terima modal dulu dari desa. Kita bisa masukkan di jurnal umum ini atau melalui kas masuk. Kalau pakai jurnal ke debat kreditnya kemana bingung, pakai kas masuk aja. Yang jelas uang masuk ya. Nah, misalnya kita contohkan nih tanggal 1 bulan 9. Tanggal 1 bulan 9. Uang itu dimasukkan kemana? Ya, misalnya ini kita ke kas, ini misalnya ke kas pengelolaan ikan ini misalnya ya. Ini kas utamanya ini misalnya ya. Nah, klik tambah. Kemudian sebagai apa uang itu? Modal tentunya. Nah, modal pengelolaan, modal unit produksi pengolahan misalnya ya. Nah, tulis aja kita misalnya terima modal desa. Wait, kebalik. Terima modal desa. Misalnya berapa? 100 juta kita contohkan. Kemudian tambah, simpan. Nah, ini kita sudah punya modal untuk pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Nah, kalau di kas biasa itu biasanya ada saldonya, udah berapa, ada saldo berapa. Dalam aplikasi ini kita nggak perlu mikir saldonya, nanti akan otomatis. Ya. Jadi kita nggak perlu, misalnya 100 juta buat belanja 5 juta, saldonya tinggal 95 gitu, sudah nggak usah dipikir, kita langsung aja inputkan aja. Nah, kemudian kita ada pengeluaran langsung nih, biaya di muka, kita sewa kios ya. Nah, ini kita tulis di kas keluar. Tanggal 1 ini ada beberapa ya, kita langsung aja tambah. Tanggal 1 September juga. Diambilkan dari mana uang itu? Kita ambilkan dari kas umum ini. Kemudian klik tambah. Nah, untuk apa? Itu ada beban dibayar di muka atau apa ya. Nah, itu untuk masuk biaya sewa kios. Kita cari menu beban dibayar di muka. Nah, ini
beban dibayar di muka. Nah, keterangannya sewa kios 5 tahun. Masing-masing berapa? 1 juta per tahun ya misalnya ya. 1 juta per tahun berarti 5 juta. Klik tambahkan. Kemudian ada lagi, jadi kita nggak perlu keluar lagi ke menu gitu. Kita cukup klik tambahkan ini. Kemudian kita cari inventaris. Nah, ini inventaris harga perolehan. Kita beli laptop. Misalnya 4.500.000. Klik tambah. Kemudian kita beli aset tetap itu, aset tetap. Kita cari ya, kita klik ini. Kalau kita hafal tulisannya, namanya kita tulis namanya aja. Nah, aset tetap itu ada pembelian aplikasi menjadi aset yang tak berwujud ya. Kalau aset tetap itu biasanya rumah, tanah gitu. Kita aset tak berwujud, kemudian kita pembelian aplikasi. Pembelian aplikasi. Misalnya kita tulis harganya 2 juta. Nah, ini untuk dibedakan kalau aset tetap itu untuk itu tidak mengalami penyusutan. Bahkan kadang kalau tanah bisa mengalami penambahan nilai. Ya, makin ke sana makin mahal, makin tahun makin mahal ya. Kalau inventaris setelah digunakan dia akan susut nilainya. Akan mengalami penyusutan dari nilai produktifnya. Ada masa produktifnya ya, istilahnya masa produktif, kemudian mengurangi nilainya, nilai harganya itu. Kalau aset tetap tidak mengalami penyusutan. Sudah pembelian aplikasi, kemudian kita klik tambah. Kemudian kita bikin akta usaha misalnya. Itu sama, kita masuk kelompok aset tak berwujud. Nah, biaya pembuatan akta usaha. Untuk unit biasanya, unit boleh memiliki akta usaha. Atau badan hukum gitulah. 3 juta misalnya ya. Misalnya kita bentuk unit kita, unit usaha perdagangan, kita bikinkan CV untuk perdagangan umum gitulah misalnya seperti itu. Nah, asetnya itu menjadi aset kita. Jadi izin itu juga menjadi aset kita. Kemudian klik tambahkan. Kemudian kita udah ini ada 4 item ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah kita simpan datanya. Nah, kita simpan ya. Ini untuk pengeluaran biaya yang kategori ini. Kemudian kita keluar lagi, ini ada transaksi tanggal 3, kita lanjutkan. Di kas keluar juga ya. Di menu kas keluar. Tambah. Ini kita cari tanggal 3 September 2020. Nah, terus biaya, masih kelompok biaya tadi diambilkan dari mana uang itu? Diambilkan dari kas ini lagi. Nah, ini untuk masuk di perlengkapan nih, kelompok perlengkapan ya. Ada 3 item nih. Kita klik tambah. Kita cari perlengkapan. Nah, ini ada perlengkapan produksi, ada perlengkapan. Jadi kalau stempel, alat kebersihan, kertas itu masuk di kelompok perlengkapan. Kalau perlengkapan produksi ini ada contohnya nanti ya. Nah, kita misalnya beli stempel 2 buah. Masing-masing berapa? Misalnya masing-masing 75.000 gitu ya. 75.000. Nah, berarti totalnya 150.000. Nah, klik tambahkan. Kemudian kita beli lagi alat-alat kebersihan. Masuknya sama di perlengkapan. Nah, ini pembelian sapu alat kebersihan misalnya.
Misalnya harganya 50.000 satu ya. Satu buah, misalnya satu buah sapu. Klik tambah. Kemudian kita beli kertas. Sama, ini kelompoknya di perlengkapan karena itu akan menjadi kekayaan kita ya. Beli kertas HVS 2 rem, misalnya masing-masing 50.000 satu remnya. Nah, totalnya 100.000. Ditambahkan, ini sudah 3 item, kemudian kita simpan. Ya, sampai sini ya. Kemudian kita punya beli lagi tanggal 7 untuk perlengkapan produksi ini. Tanggal 7 kita belanja lagi. Ya. Di kas keluar juga nih, kita klik tambahkan. Tanggal 7. Nah, 7 September. Kita belanja sama, kita ambilkan dari kasnya, kas umumnya, kas utama gitu ya. Klik tambah. Nah, ini kita cari perlengkapan produksi sekarang. Nah, jadi barang-barang atau alat yang dibeli untuk mendukung kegiatan produksi ya. Kalau barang yang dibeli, misalnya mesin bisa masuk di inventaris. Nah, kalau barang-barang yang dipakai untuk pengemasan, untuk kemudian menjadi produk, itu kita masukkan di perlengkapan produksi. Ada juga di bagian produksi itu nanti ada juga bahan baku produksi misalnya gitu ya. Bahan baku dan perlengkapan tentunya beda. Kalau bahan bakunya misalnya kalau kita pengolahan ikan, bahan bakunya ikan. Nah, perlengkapan produksinya tentunya plastik packingnya, terus kemudian misalnya label, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita contohkan untuk perlengkapan produksi. Kita beli karton kemasan untuk misalnya ini air minum ya. Beli karton kemasan air minum. Misalnya jumlahnya berapa? 50 lembar atau 500 lembar gitu ya misalnya. Harganya masing-masing 1.000. Nah, jadi totalnya 500.000. Tambahkan. Kemudian kita belanja lagi plastik packing ya misalnya gitu, sama di perlengkapan produksi. Plastik packing. Totalnya 150.000. Kalau mau dirinci boleh ya seperti karton tadi, beli berapa kilo gitu misalnya ya. Ini kita langsung aja tulis nominalnya. Tambahkan, kemudian simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, pengeluaran biaya ini tadi, ini belum mengurangi modal kita. Modal kita masih sama, hanya dia akan berpindah aja, berpindah posisinya. Ya, kita lihat di neraca. Walaupun itu bentuknya pengeluaran ya. Nah, tampilkan. Nah, ini kita modalnya total aktifannya masih 100 juta. Modal kita masih 100 juta karena kita belum ada beban. Nah, ini uang cash kita tinggal 84.550 yang kita pegang. Kemudian menjadi aset tidak lancar, yaitu nilai asetnya 10 juta sekian ditambah aset tak berwujud 5 juta. Ini asetnya inventarisnya 4,5 juta beli laptop tadi. Kemudian sewa kiosnya 5 juta. Kemudian untuk perlengkapan 300.000 totalnya. Perlengkapan produksi 650.000 ya. Nah, ini total menjadi modal kita 100 juta totalnya. Nah, ini pengertian biaya ya. Jadi belanjanya masuk ke Aktiva semua. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian bebannya ini. Nah, kita lanjutkan ke pengeluaran bebannya. Sama transaksinya di kas keluar. Nah, misalnya kita nih tanggal 10 nih. Tanggal 10 September ya. Kita beli perlengkapan habis pakai ya, kita beban istilahnya. Uangnya diambilkan dari mana? Dari kas yang sama. Nah,
tambah. Kemudian beli baju seragam itu masuknya beban, kita cari beban. Nah, baju seragam itu adalah kebutuhan non operasional ya. Nah, non operasional lain-lain, beban non operasional lain-lain nih misalnya. Nah, beli baju seragam. Beli baju seragam, misalnya berapa setel gitu atau berapa bisa dikasih keterangan ya. Nah, totalnya misalnya 600.000. Misalnya ini 6 setel. Nah, satu setelnya 100.000 misalnya gitu. Nah, total 600.000, kemudian ditambahkan. Kemudian kita bayar gaji pekerja, misalnya sudah ada yang bekerja ya, asumsikan gitu aja lah. Tambah, cari lagi. Nah, itu adalah beban operasional, beban gaji pengurus atau karyawan. Nah, ini. Misalnya gajinya gaji pekerja, misalnya gajinya 1 juta. Tambahkan. Kemudian ada lagi nih biaya promosi, misalnya agar orang-orang kenal BUMDes, kenal dagangan kita butuh iklan gitu ya. Nah, ini kita klik ini masuk di operasional dan administrasi umum ya. Nah, ini kita tulis biaya promosi, misalnya 500.000. Tambahkan. Kemudian ada biaya transportasi, ya untuk beban transportasi cari. Misalnya kita nggak bikinkan khusus transportasi, kita masukkan aja di kelompok operasional dan administrasi umum, ya. Biaya transportasi 100.000 misalnya gitu. Tambahkan. Kemudian ada biaya pembinaan dan pelatihan. Nah, ditambah. Misalnya kita bikinkan ini untuk akun sendiri agar kita tahu kita itu punya usaha sudah melakukan biaya pembinaan dan pelatihan tuh udah keluar berapa sih. Nah, itu biar kita bisa membedakan nanti kita untuk menjadi acuan kita. Misalnya kita mengeluarkan biaya pembinaan dan pelatihan 5 juta. Tapi kok kita nggak mendapatkan income senilai itu, berarti kita rugi. Gitu ya. Yang untung bisa aja yang untung pengurusnya gitu. Misalnya kita sendiri, kita pengurus, kita untung dapat ilmu, tapi kita tidak bisa memberikan impact atau hasil baik daripada apa yang kita pelajari itu ke BUMDes gitu ya. Ilmunya kena ke kita, tapi BUMDesnya nggak dapat apa-apa, itu kan kasihan. Jadi kita harus profesional ya, karena kita mendapat pembiayaan dari BUMDes, maka kita juga harus memberikan yang terbaik untuk BUMDes. Nah, ini kita biaya pembinaan dan pelatihan, kita bikinkan akun sendiri, akun beban sendiri biar bisa dilihat secara langsung gitu. Misalnya ini pelatihan di mana ya, misalnya pelatihan di kecamatan misalnya atau gimana, atau pelatihan apa 250.000 nilainya. Nah, kemudian kita tambahkan, ini sudah ada beban pelatihan. Kemudian ini misalnya kita memperbaiki kios. Nah, sebelum kita pakai kiosnya dibener-benerin dulu, itu menjadi beban juga ya. Kita klik tambahkan. Itu adalah beban non operasional ya. Nah, beban non operasional lain-lain. Nah, ini misalnya perbaikan kios. Misalnya 2.500.000 untuk macam-macam gitu, misalnya untuk lantai, untuk kamar mandi atau dan lain sebagainya gitu ya. Ditambahkan. Kemudian ada lagi nih beban pajak, misalnya kita sudah berusaha, kita membayar pajak gitu ya. Kita klik tambahkan. Nah, ini pajak hitungannya, kalau pajak itu dihitung dari laba kotor kita. Laba kotor kita dikalikan persentase pajaknya berapa. Pajak UMKM itu berapa? 0,5 kalau nggak salah. Menurut peraturan Menteri Keuangan yang baru itu, pajak UMKM itu 0,5 atau berapa.
Bisa dicari aja nanti besaran nilai pajaknya. Tadi dari neraca nanti kita dari laba rugi itu, dari menu laba rugi ini kita akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotor itulah yang dikurangi pajak. Yang dikalikan untuk menghasilkan pajak maksudnya. Jadi total laba kotornya ada berapa, kemudian dikalikan 0,5, nah itulah yang dibayarkan. Nah kita ini beban pajaknya misalnya kalau kita bayar pajaknya tahun ini bulan Desember ini. Nah dalam bulan Desember sampai akhir bulan kita lihat laba ruginya. Totalnya berapa, kalikan pajaknya. Nah nanti pajaknya itu dibayarkan bisa di akhir tahun itu atau dibayarkan di tahun berikutnya bisa. Jadi kita hitung nilai pajaknya dari laba kotor ya. Ini kita cari beban pajak. Nah ini beban pajak. Kemudian pajaknya misalnya bayar pajak nilainya 50.000 misalnya. Nah, kita klik tambahkan. Nah, ini kita sudah punya beban-beban tanggal 10 ini. Nah, kita lihat apa pengaruhnya beban-beban ini. Ya. Kita lihat pengaruhnya apa pengaruh beban-beban ini. Kita lihat. Ini sudah ya totalnya 5 juta nih total apa namanya beban kita. Nah, kita klik simpan datanya. Nah, ini kita sudah ada pengeluaran apa namanya beban. Nah, kita lihat sekarang pengaruhnya. Di neraca misalnya dan laba rugi. Nah, tadi uang kita itu total aktifannya ada 100 juta. Sekarang tinggal 95 juta. Karena kita harus menanggung beban pengeluaran tadi. Nah ini, laba berjalan kita jadi minus karena kita belum memiliki pendapatan, tapi sudah ada pengeluaran. Nah seperti itu ya. Jadi kita minus ini. Nah minus beban-beban ini, minusnya ini akan mengurangi modal kita. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi modal kita ini berkurang karena beban, bukan karena faktor-faktor biaya ini. Nah seperti itu. Jadi kita harus memikirkan benar-benar di kelompok beban ini. Jadi jangan sampai kita misalnya oke lah kita perlu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan keilmuan kita, belajar ke sana-sana dengan dibiayai BUMDes. Tapi kita tidak bisa memberikan impact kepada BUMDes. Misalnya kita diberi biaya pelatihan dan pembinaan misalnya 1 juta. Kemudian kita tidak bisa memberikan apapun ke BUMDes nilai 1 juta, tanggungannya ini ya kita rugi. BUMDesnya rugi, kalau kitanya mungkin untung ya. Oke, tapi secara profesional kita tidak layak diberi honor itu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Misalnya kalau untuk kebutuhan beban itu akan menjadi tanggungan dari BUMDes dan dapat mengurangi modal BUMDes. Kalau biaya, dia tidak mengurangi modal di awalnya itu, di awal dikeluarkannya itu dia tidak mengurangi modal karena BUMDesnya akan mendapat manfaat nilai yang sama. Nah, kemudian beban biaya-biaya ini akan menjadi beban jika sudah digunakan dan mengalami penyusutan nilai. Nah, ini kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang penyusutan nilai ya. Nah, ini akan menjadi beban juga. Nah, ini kita sudah ada kerugian nih, ada kerugian yang mengurangi beban atau beban-beban kita yang mengurangi modal itu ada 5 juta. Nah, sekarang penyusutan kita ke penyusutan. Penyusutan langkahnya bagaimana? Penyusutan melalui jurnal umum. Kalau melalui kas masuk kas keluar bisa, tapi langkahnya berulang. Jadi kita masukkan dulu ke kas. Jadi kita masukkan ke inventaris nilainya, misalnya kas masuk 10 juta, terus susut 10 juta, susut sejuta nih misalnya, atau susut 100.000 misalnya. Susutnya kita masukkan dulu ke inventaris, baru nanti kita keluarkan uangnya dari kas. Nah kan repot. Nah kita untuk bisa menyingkat itu kita pakai menu jurnal umum nih. Pakai menu jurnal umum penyesuaian aset ya. Jurnal umum nih kita klik. Kemudian kita tambah. Karena apa? Karena kalau melalui kas itu kan di kas tidak terjadi perubahan nilai karena misalnya kita nyewa kios 5 juta, uangnya kan sudah keluar. Jadi uang itu menyusutkan nilai kiosnya, diambilkan dari kasnya gitu kan. Jadi uangnya masuk dulu ke kas,
nyusutkan sewa kiosnya, kemudian dikeluarkan lagi dari kas keluar sebagai beban gitu kan, 2 kali langkahnya. Tapi kalau dengan jurnal kita bisa langsung. Ya. Ya nanti kita buktikan salah satu pakai jurnal. Untuk 2 transaksi ini misalnya kita pakai jurnal ya. Terus kemudian yang laptop nanti pakai kas masuk kas keluar, nanti simple yang mana. Jadi kita penyusutan sewa kios dulu, misalnya tanggal 1 bulan 10. Nah ini ya, cari didebetkan kemana. Jadi uang itu masuk didebetkan kemana, masuk ke mana gitu ya. Dia masuknya sebagai beban. Kita cari beban, cari. Nah masuk ke beban penyusutan nih. Kita bikinkan sendiri agar kita bisa tahu, kita bikinkan akunnya biar kita bisa melihat. Bikin beban penyusutan, oke. Nah ini misalnya penyusutan sewa kios. Jumlahnya berapa nih? 83.350. Jadi dibagi rata per bulan. Jadi 5 tahun, 5 juta dibagi berapa bulan ya? Dibagi 1 tahun, dibagi 5 tahun, setahunnya 1 juta, 1 juta dibagi 12 gitu ya. Nah ini 83.500. 83.350. 83.350. Jadi kalau penyusutan sewa itu sudah jelas pengeluarannya per bulan berapa, itu sudah dapat dihitung. Nah, terus dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari inventaris. Dari ini kita untuk penyusutan kios, penyusutannya tadi masuknya di beban dibayar di muka. Kita klik oke ya, kita klik oke, kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita mau cek di neracanya, ya kita untuk membuktikan itu. Tadinya yang kita sewa kios itu nilainya 5 juta, sudah dipakai 1 bulan, berkurang 83.350, jadinya nilai inventarisnya sekarang untuk beban dibayar di mukanya tinggal 4.916.650. Nah ini nanti selama 5 tahun akan habis nih, akan 0 kalau selama 5 tahun. Ya, ini efeknya seperti ini. Nah kemudian untuk perlengkapan, nah ini perlengkapan. Ini ya perlengkapan totalnya 300.000. Ini misalnya kita akan susutkan 75.000 ya. Kita akan susutkan nilainya 75.000 dari total perlengkapan 300.000. Sekarang kita melalui yang tadi kita melalui menu jurnal penyesuaian, jurnal umum. Nah, kalau pakai menu kas masuk kas keluar bisa nggak? Bisa. Seperti yang dulu-dulu pernah saya contohkan itu bisa. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, kita masukkan dulu pertamanya. Kita masukkan penyusutannya itu. Nah, klik kita sebagai kas masuk, tambah. Karena dia dianggap memberikan manfaat ke kita 75.000 ini ya. Nah, kita susutkan dulu. Misalnya tanggalnya tanggal 1 nih. Ini melalui kas masuk dulu ya. Masuk kemana? Ke kas umum ini. Klik tambah. Jadi dia masuk 75.000, keluar lagi 75.000 kan jadi 0. Dia hanya mengurangi nilai nilai peralatannya ini ya tadi. Nah, masuk ke situ dari apa? Dari perlengkapan. Nah, dari perlengkapan ini. Perlengkapan berpindah ke kas karena sudah memberi manfaat, anggap aja seperti itu ya. Nilai penyusutan perlengkapan, misalnya apanya yang rusak misalnya. 75.000. Nah, 750. Tambahkan, simpan dananya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kalau 1 langkah aja, ini harusnya 2 langkah, nih 1 langkah dulu ya. Perlengkapannya sudah berkurang 75.000 yang tadinya 300.000. Tapi uang kita nambah nih. Nah, harusnya uang kita nggak segini, tidak 79 sini, ini kurang 75.000 nantinya. Nah, ini kalau ada itu kan berarti uang kita masih nambah ke sini, hanya pindah aja ke sini. Padahal barangnya sudah nggak ada, sudah nyusut. Jadi kita keluarkan lagi. Nah, kita kasih keluar. Nah, kan repot kalau pakai menu ini. Kalau pakai menu jurnal umum langsung ya.
tanggal 1, kita keluarkan lagi uang itu. Tambah. Keluarnya kemana uang yang dari itu? Keluarnya ke beban penyusutan. Nah, ini beban penyusutan. Nah, ini penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan 75.000. Nah, kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini neracanya kembali benar nanti. Nah, ini yang tadinya 796 gitu ya. Nah, sekarang jadi 79550. Uangnya jadi segini. Kita mengalami penyusutan totalnya 75 ditambah 83, totalnya 158.350. Nah, itu kan kita 2 langkah kalau melalui kas masuk, kas keluar. Nah, kita lebih efektifnya kita pakai jurnal penyesuaian tadi. Ini kemudian kita nih nyusut lagi inventaris ya. Nah, kita pakai menurut jurnal umum ini untuk menyesuaikan itu agar lebih mudah. Tambah itu tadi melalui kas masuk, kas keluar itu hanya untuk perbandingan aja. Jadi intinya kalau penyusutan itu barang itu sudah memberikan manfaat, jadi menjadi kas masuk ke kas utamanya. Tapi manfaatnya itu sudah dikeluarkan dulu di awalnya. Nah, sudah dikeluarkan dulu uang itu di awalnya. Nah, jadi dia masuk memberikan keuntungan senilai itu, senilai susutnya itu, kemudian uang itu kan sudah keluar. Nah, kemudian uangnya dikeluarkan lagi menjadi beban. Nah, jadi kita 2 langkah. Nah, jadi kita lebih baik lebih mudahnya memakai menu jurnal umum. Ya, kita klik tambah. Nah, kita tanggal 1, cari, didebetkan kemana? Ke beban ya. Uang itu masuknya ke kelompok beban. Oh, beban. Cari. Nah, ini beban penyusutan. Oke. Kita tuliskan penyusutan inventaris. Laptop misalnya. Jumlahnya 150.000 per bulan misalnya ya. Nah, cari akun kreditnya inventaris ya. Dikeluarkan dari sini ya, dari inventaris itu. Klik. Nah, kemudian selesai, simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca lagi. Nah, inventaris kita yang tadinya 4.500.000 itu jadi berkurang 150.000 jadi 4.350. Intinya tetap kasnya tetap dan kemudian beban kita bertambah. Ya, kerugian kita bertambah, beban kita bertambah. Nah, ini kalau dilihat di laba rugi ya juga bisa. Istilahnya kita belum memiliki keuntungan tapi sudah banyak pengeluaran, beban. Nah, ini jadi bulan September Oktober ini kita baru buka belum ada pendapatan. Kemudian kita sudah ada beban totalnya sekian. Beban 5 juta yang di September, kemudian yang Oktober kita punya pengeluaran penyusutan sekian. Jadi total kerugian kita sekian. Oke, itu ya tentang pembahasan tentang pengeluaran, di mana ada pengeluaran yang tidak mempengaruhi modal dan ada pengeluaran yang mempengaruhi modal dan menjadi beban kita. Oke, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Salam BUMDes sukses. Aku BUMDes memang